Oke, selamat pagi buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman ya. Oke, jadi di kesempatan kali ini teman ya, gue mau update seputar Pao Chen ya, teman. Nah, seperti apa infonya? Nanti bakal gue ulas semuanya di video ini. So, pastikan kalian tonton sampai habis, teman. Oke, jadi seperti biasa teman ya, sebelum gue lanjut untuk pembahasan Pao Chen ini atau Postweb ini, teman ya. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin belum subscribe channel gue, silahkan subscribe dulu, teman. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gue akan share informasi seputar news cryptocurrency dan updateannya, teman. Ya, jadi gue rasa kalian gak bakal ketinggalan, teman. Oke, dan buat teman-teman juga yang mungkin belum gabung atau join di grup tele gue, silahkan gabung ya. Jadi di situ juga setiap harinya gue akan share informasi seputar news cryptocurrency plus sentimennya, dan gue terkadang juga share info coin or token yang cukup early big potential, dan kalian juga bisa sharing crypto ke gue dan teman-teman yang ada di grup, dan semua itu gratis. Untuk link join gue sediain semua di kolom deskripsi, teman ya. Jadi kalian tinggal klik dan gabung, teman. Oke teman ya, jadi kita nggak usah lama-lama, teman. Jadi kita langsung aja untuk melihat Pao Chen ini atau Postweb ya, teman, di Dextool, teman ya. Terlihat di sini memang untuk LP saat ini tuh 1 jutaan, teman ya. Kemarin kan sempat ada migrasi LP kalau nggak salah ya, migrasi LP dari Sibasweb ke Uniswap, sepertinya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini holdernya masih kecil ya, masih 10k, teman ya. Kenapa bang holdernya masih kecil ya? Melihat kan projectnya bagus gitu ya, hasil chartingnya juga bagus, tapi kok holdernya masih kecil gitu ya. Holder itu mah tinggal tunggu aja ya. Jadi yang gue suka dari tim Pao ini, dia lebih ngutamain mengenai keamanan, mengarah ke fundamental si Pao. Jadi dia lebih mengkokohkan dulu pondasinya ya, sebelum memang nanti dia gencar promosinya. Ini ya seperti itu. Jadi memang agak sedikit berbeda ya. Kalau yang lainnya kan dipromosiin dulu baru projectnya dibangun gitu ya. Kalau Pao enggak gitu, teman. Dia lebih fokus ke projectnya dulu, habis itu mungkin kedepannya dia akan promosi besar-besaran. Nah, ketika promosi terjadi, gue rasa banyak yang akan melihat Pao, dan siap-siap centralized exchange yang akan melistingnya juga bludak gitu, teman ya. Kalau memang bener ini nanti bisa jadi mainnet, teman. Nah, ngomong-ngomong soal mainnet Pao, teman ya, baru-baru ini memang ada informasi yang memungkinkan memicu ya push harga untuk Pao saat ini ya. Kita lihat semalam aja dia sampai saat ini ya itu tumbuh sekitar 50% lebih, teman ya. Meskipun saat ini kalau gue lihat udah ada koreksi tipis gitu, teman. Di sini kita mau cek charting Pao Chen ini ya. Jadi charting Pao Chen ini mengalami penurunan. Tapi ini mengalami penurunan bukan dari fundamental, kode, operation, governance atau market ya. Tapi ini mengalami penurunan di community-nya gitu, teman ya. Jadi kalau nggak salah di community-nya ini mengenai aktif nggak aktif ini, teman ya, apa namanya, media sosial X ya atau Twitter-nya. Jadi ini mengalami tweet ya, penurunan tweet. Jadi skornya itu turun ya. Gue sukanya di charting kayak gini. Jadi dia benar-benar datanya tuh real gitu, teman, real time gitu, teman ya. Kalau misalkan tweetnya turun, dia langsung turun ini grafiknya gitu, teman. Tapi no problem ya, secara all si Pao ini menurut gue pribadi cukup bagus banget ya, dengan skor AA dan memiliki skor 92, teman, di charting. Kalau gue lihat juga kode ya, kode untuk Pao ini untuk Pao Chen kan dia ada WePao ya, teman ya. WePao token kontraknya ini untuk L3-nya itu udah final report delivery, teman ya. Memang ini masih 99% sih ya, masih 99%. Dan untuk Pao Chen validatornya ini masih kurang 15% lagi, dan Pao Chen L3 wallet ini udah 99% gitu, teman. Nah, yang kabar terbarunya karena ini Pao Chen ini akan mainnet ya. Ini jadi kemarin tuh ada info mengenai migrasi Pao coin ini ya, teman. Jadi sekarang kan masih Pao ya, token Pao, dan itu akan dimigrasi menjadi Pao coin dengan peluncuran mainnetnya nanti ya, atau mainnet blockchainnya nanti. Nah, ini infonya langsung gue kutip dari blog si Pao Chen, teman ya, bahwa mereka mengumumkan pembaruan migrasi Pao, teman. Jadi intinya di sini mereka tuh mengumumkan bahwa Pao Chen ini nantinya akan dijadwalkan pada tanggal 28 Juni, teman ya. Tapi dengan syarat katanya semua cek berpartisipasi telah mengkonfirmasi kesiapan berhasil menghitung serta menghentikan semua token Pao. Jadi selama proses migrasi ini, teman ya, jadi
pihak centralized exchange yang nge-support migrasi PAU ini akan memberhentikan kayak deposit dan transfer PAU gitu teman ya di masing-masing centralized exchange-nya. Nah, di sini teman ya, tim PAU juga saat ini telah memberikan akses ya untuk si Certik ya untuk ngecek mainnet pribadi dari blockchain PAU ini teman ya. Kita tahu memang Certik itu adalah salah satu audit top 1 saat ini gitu teman. Makanya ketika hasil PAU audit Certiknya bagus banget, gue cukup yakin banget. Kenapa lu yakin bang? Ya sekarang audit Certik sekelas perusahaan Apple, Samsung, dan perusahaan-perusahaan besar lainnya, bahkan centralized exchange top 1 aja dia make Certik ya untuk keamanannya. Gimana kita nggak percaya ketika Certik menunjukkan hasil yang cukup positif atau cukup bagus untuk proyeksi PAU ini. Certik bener-bener nggak hanya cuma peringkat aja yang dicek teman ya, tapi banyak sekali bahkan tim-timnya juga diverifikasi di sini ya. Kemarin baru aja mendapatkan gold juga untuk si PAU ini. Jadi itu alasan kuat gue kenapa gue cukup yakin ya dengan proyek satu ini gitu teman. Tapi tetap kalian juga harus dior ya. Jadi sini ya ada sudah beberapa cek atau centralized exchange yang benar-benar ngonfirm bahwa dia yang support PAU gitu ya. Di sini ada Get.io, ada Bitget, ini sedikit tuh Bitget ya. Ada Bitmart, Max, dan Coinex teman. Nah kemarin sempet ya ada beberapa dari subscriber gua atau komunitas gua yang tanya, bang itu di Bitget kok PAU di delisting ya? Itu di delisting perdagangan aja ya, pasangan perdagangan gitu teman. Karena memang di sini ya per tanggal 28 Juni ini PAU di mainnet cuy ya, dan fungsi setoran dan lain-lain mengenai PAU itu akan dihentikan memang gitu teman ya. Jadi bagaimana untuk saldo kita yang ada di Bitget ya? Gue rasa sih no problem ya teman, nggak ada masalah sih, karena di sini memang dari tim PAU juga dia udah ngonfirm bahwa si Bitget ya, ini sedikit ini ya Bitget dia juga konfirmasi akan nge-support migrasi PAU. Tapi kalau misalkan kalian, wah gue jadi ketar-ketir nih bang karena informasinya gini gitu, misalkan ya kalian nggak yakin ya, kalian bisa aja pindahkan ke Get.io gitu temen ya. Nah kalau lu naruhnya di mana? Gue naruhnya di Get.io kalau gua sih ya. Oke. Nah di sini teman ya, katanya jika token PAU Anda tidak ada di salah satu bursa di atas ya, pastikan Anda menggunakan dompet hak asuh mandiri untuk mengolah aset secara transisi. Nah ini juga sering ditanyakan ya, gimana bang kalau misalkan kita naruh PAU di misalkan di Trust Wallet atau di MetaMask dan lain-lain lah, atau dompet non penahanan lainnya. Itu biasanya kalau misalkan mainnet segini ya, perubahan dari token ke koin itu biasanya kan ada info nanti ya, mungkin ada info nanti untuk tim PAU untuk migrasinya itu seperti apa, itu nanti mungkin ada panduannya ya. Jadi kalian pastiin masuk di komunitas PAU-nya gitu teman. Oke. Nah katanya untuk proses ini ya, untuk proses ini tuh katanya pada tanggal 28 sekitar jam 6 sore ini snapshot akan diambil dan mainnet akan ditayangkan teman. Jadi per tanggal 28, saat ini tanggal 26, jadi artinya kurang 2 hari lagi. Semoga lancar jaya lah temen ya. Tapi memang nggak bisa dipungkirin ya, karena ini memang proyek blockchain baru ya dari PAU temen ya, atau dari PAU Chain. Jadi mereka tuh juga di sini sudah memberi warning ya, bahwa katanya kami itu memperkirakan 7-14 hari pertama peluncuran mainnet akan penuh dengan pertanyaan. Kami akan menyiapkan hashdisk ya lengkap selama 7 hari. Seperti gue rasa mungkin nanti akan ada masalah atau bug atau dan lain ya. Pasti itu. Kita berkaca pada pas mainnetnya Shibarium sampai tim dari Shiba Inu tuh nggak bisa ngapa-ngapain ya. Bahkan dia itu manggil tim Polygon untuk menyelesaikan. Jadi gue rasa ya kita berharapnya peluncuran mainnet PAU Chain ini lancar-lancar aja ya, tapi nggak bisa dipungkirin kita nggak tahu kedepannya bagaimana, ada bug atau ada hal apa ya. Ini sudah dikatakan oleh tim PAU sendiri ya, bahwa 7-14 hari peluncuran pertama mainnet akan penuh pertanyaan. Maksudnya akan penuh pertanyaan dari beberapa atau dari semua komunitas jikalau memang nantinya ada masalah mengenai blockchainnya. Itu ya, seperti itu, wajar ya, blockchain baru terus ada bug ada lain, itu hal yang sangat wajar ya. Jadi gue rasa potensi PAU ini temen ini cukup besar banget temen, tapi tetap kalian harus dior. Bang, apakah nggak ada bang proyek yang sekiranya itu masih early banget? Ada temen ya, ada proyek meme temen ya,
Tapi ini bukan proyek blockchain, tapi ini lebih proyek ke game play to earn, temen ya. Namanya itu Play Doge. Dan gue sering juga nge-review Play Doge ini ya. Jadi dia proyeknya game play to earn, di mana token Play Doge ini atau playnya ini dibuat sebagai token utility dari ekosistem Play Doge ini gitu teman. Nah, kabar baiknya saat ini Play Doge itu sedang ngadain presale ya. Artinya apa? Artinya kalian bisa membeli Play Doge ini teman, dengan harga yang masih cukup sangat murah ya. Jadi di sini kalau kalian lihat harga satu playnya itu masih 0,00512 teman. Jadi ini masih cukup murah banget teman ya. Di sini kalian bisa beli pakai jaringan ETH ataupun beli pakai jaringan BNB. Nah, bagaimana cara membelinya? Cara membelinya cukup mudah ya, kalian tinggal klik buy token ini gitu teman. Nah, setelah itu kalian bisa konekkan ke MetaMask teman ya. Kalian bisa connect ke MetaMask kalian teman. Nah, setelah kalian terkonek ke MetaMask teman ya, di sini gue lebih saranin kalian beli pakai BNB teman ya. Karena apa? Karena biayanya itu atau gas fee-nya lebih murah. Ya teman, kalian pakai jaringan BNB dan kalian bisa pakai USDT untuk membelinya gitu teman. Misalkan di sini kalian beli $100 ya, maka kalian akan mendapatkan sekitar 19.531 teman ya, karena per satu playnya masih di 0,00512 teman ya. Dan untuk supply ini hanya 9,4 miliar token aja dengan project game play to earn-nya gitu teman ya. Oke. Jadi potensi kill zero-nya itu cukup besar ketika memang dia tembus di centralized exchange nanti ya. Karena ini masih baru tahap pertama ya. Kalau kita lihat di sini untuk fase 1 kontrak audit ya, pre-sale ya. Saat ini masih acara pre-sale, teman ya. Jadi kalian bisa memanfaatkan harga yang masih murah daripada acara ICO, IDO bahkan IEO ya, teman. Oke. Dan mungkin kalau misalkan kalian belum jelas, teman ya, 3 minggu yang lalu udah gue review ya di sini gitu temen ya. Jadi kalian bisa tonton video gue yang ini untuk mungkin bagaimana cara untuk pembeliannya ya. Ya sebenarnya caranya cukup mudah banget ya. Kalian tinggal connect wallet ya pakai jaringan BNB. Kalian bisa beli pakai USDT gitu temen ya. Jadi paling nggak kalian harus sediakan sekitar 2-3 dolar untuk gas fee-nya temen ya. Dan sediakan untuk USDT-nya untuk pembeliannya. Intinya seperti itu temen. Oke. Dan kalau kita lihat di sini untuk fase 4 teman ya, daftar centralized exchange lebih lanjut teman, karena ini masih fase pertama teman ya. Fase ketiga nih udah mulai daftar centralized exchange teman ya. Jadi ketika ini memang nanti sudah masuk ke fase 2 teman ya, peluncuran token di DEX teman ya. Dan fase ketiga dia akan terdaftar di centralized exchange. Ya gue rasa kalau dia udah masuk di DEX check mah potensinya kill 10 kali lipat ya, atau kill 1-0 lah temen ya. Oke. Dan tadi gue udah jelasin ya apa itu utility atau kegunaan dari token Play Doge ini sebagai token yang benar-benar terlibat langsung dengan aplikasi Play Doge, dengan proyek game play to earn-nya, atau bisa dibilang token ekosistemnya lah ya. Nah ini mengenai tokenomiknya temen ya. Kalian bisa lihat di sini untuk supply itu 9,4 miliar temen. Oke. Jadi ini gamenya itu game 2D ya temen ya, game 2D yang game pixel lah ya, game pixel 2D gitu temen. Nah di sini tentunya timbul pertanyaan kapan bisa ngeklaimnya ya. Jadi ngeklaim ini kan kita tinggal tunggu acara presale-nya selesai ya. Jadi untuk mengetahui itu kalian pastiin buat teman-teman yang ikut acara presale ini, kalian pastiin kalian masuk ke grup Telegramnya, atau kalian juga bisa follow Twitternya agar kalian nggak ketinggalan mengenai info seputar presale Play Doge ini. Dan kalau kalian lihat memang untuk acara presale ini udah diekspos di berbagai media besar seperti bitcoin.com, Binance Square, TradingViews, CoinDeck, ya, Crypto News, dan masih banyak lagi media-media besar yang sudah meliput pra penjualan Play Doge ini, temen ya. Ya semoga kalian bisa JP lah, temen. Tapi tetap di sini ada disclaimer on temen ya, bahwa salah satu strategi investasi terbaik yaitu dengan mengikuti presale, temen. Karena dengan mengikuti presale kalian akan mendapatkan harga yang sangat masih undervalue atau sangat murah banget temennya, lebih murah daripada acara ICO, IDO, bahkan IEO gitu temen ya. Dan yang pasti kalian akan mendapatkan keuntungan yang sangat-sangat besar ketika mengikuti acara presale temen. Tapi pertanyaannya apakah ada resikonya? Ada ya. Jadi resiko itu berbanding lurus dengan apa yang kalian dapatkan ketika mengikuti presale. Jadi bijaklah kalian dalam mengikuti presale ini teman ya. Jadi untuk link pembelian atau link mengikuti presale ini nanti gue sediain semua di kolom deskripsi. Jadi kalian tinggal klik aja. Oke?
Dan di sini juga mereka juga menawarkan program staking. Jadi buat teman-teman yang sudah membeli, kalian bisa stake dan kalian akan mendapatkan APR 77% ya, teman ya. Jadi ini nanti persentasenya ini akan terus turun ketika memang banyak yang sudah staking dan mengikuti acara pre-sale ini, gitu teman. Oke, jadi cepet-cepetan kalau untuk program staking ini. Intinya seperti itu, teman. Oke, jadi kita langsung balik ke Powchain, teman. Ya. Jadi pasti timbul pertanyaan nih, Bang, detik-detik ini ketika mainnet itu nanti harganya apa ngepam ya. Jadi biasanya harga akan terpompa ketika memang itu akan mendekati mainnetnya. Ya, justru malah nanti pas mainnetnya itu harga gue rasa akan mengalami penurunan. Kok gitu, Bang? Ya, jadi ini blockchain baru ya. Ketika memang ada book, ada ini pasti dong ada yang ngefoot, ada yang ini, itu udah pasti dan itu bisa memungkinkan turunnya harga. Tapi itu tambah bagus sih ya, teman. Kita bisa akumulasi gitu, teman. Bisa akumulasi lagi untuk mengenai Powchain ini, gitu, teman ya. Toh ini sudah setelah halving dan Pow akan mengumumkan upgrade ke Powchain atau bisa dibilang Pow ini akan menjadi koin ya. Dan dia menerapkan sistem satu coin all ekosistem ya. Jadi beda banget dengan Shiba Inu, meskipun secara komunitas kuantitinya itu jauh ya dengan Shiba Inu, tapi entah kenapa gue yakin karena gue ngelihat dari hasil chartingnya yang cukup bagus untuk sekelas Pow. Bahkan untuk rank segini aja ya, itu kalau kita compare dengan beberapa proyek kripto itu kelasnya udah market cap billion ya. Sedangkan Pow market capnya masih sekelas jutaan aja ya. Ini berapa nih kalau di Dexul ini 17 juta US dollar aja gitu, teman. Ya, dan menurut gue pribadi ini masih cukup kecil dan under value banget. Tapi tetap kalian harus dior. Oke, jadi mungkin itu aja teman ya informasi seputar update Pow yang akan segera menjadi Pow Coin karena dia akan merilis mainnet blockchainnya sendiri, teman. So bagaimana menurut kalian mengenai hal ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke. Namun tetap teman ya, di sini tuh ada disclaimer on ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman ya. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau manajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang ditahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe, teman, karena subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.